Nih, minum dulu obatnya. Jangan lupa dibaca dulu tuh aturan pemakaiannya. Ah, nggak penting. Langsung minum aja, dijamin aman kok. Ya elah, dikasih tahu juga. Udah lah. Biar cepat sembuh, banyakin aja kali ya minum obatnya. Apa yang barusan terjadi bukanlah hanya sekedar cerita fiksi. Faktanya di Indonesia masih banyak masyarakat yang mengalami hal serupa karena kurangnya budaya membaca dan minim literasi. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Visa, dibandingkan dengan negara lain, Indonesia masih tertinggal. Kita ditempatkan pada peringkat ke-63 dari 81 negara dalam hal literasi membaca dengan skor 359. Namun berbeda dengan data yang disajikan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, pada tahun 2024 justru terjadi peningkatan signifikan dalam Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM, yaitu mencapai skor 73,5. Selain itu, tingkat kegemaran membaca atau TGM juga meningkat dengan mencapai skor 72,44. Ini menandakan kesadaran dan kebiasaan membaca di Indonesia terus berkembang. Bicara soal literasi, literasi bukan hanya sekedar bisa membaca dan menulis saja, tapi juga suatu kemampuan di mana bisa memahami, menyaring, dan mengolah informasi dengan baik. Dan tahukah kalian, literasi itu sebenarnya selalu ada di sekitar kita, bahkan seringkali tanpa kita sadari. Misalnya, saat kita bijak menggunakan media sosial, tidak mudah termakan hoax atau informasi palsu, itulah literasi digital. Saat kita mampu mengatur keuangan dengan cermat, tahu cara menabung dan tidak boros, itu namanya literasi finansial. Bahkan saat kita lebih memilih membawa botol air minum sendiri untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, itu artinya kita sudah menjalankan literasi lingkungan. Literasi selalu ada di sekitar kita, tergantung bagaimana kita memaknainya, karena literasi menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Negara yang kuat dibangun oleh masyarakat yang cerdas, dan kecerdasan itu dimulai dari kemampuan berliterasi. Dengan literasi tentunya banyak manfaat besar yang bisa kita dapatkan. Mulai dari bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita, membentuk cara berpikir yang kritis, dan mendorong kita untuk jadi lebih kreatif dan solutif dalam menghadapi berbagai permasalahan. Kada umpatan sana Kai, literasi itu tugasnya pemerintah aja tahu nggak? No, meningkatkan literasi itu bukan hanya tugas sekolah, pihak perpustakaan ataupun pemerintah saja kawan. Justru ini adalah tanggung jawab kita bersama. Literasi tidak akan tumbuh tanpa adanya kesadaran dari diri kita pribadi. Semua berawal dari langkah yang kecil, mulai dari diri sendiri dan lakukan sejak dini. Lantas bagaimana caranya ya? Menumbuhkan minat baca pribadi. Yaitu dengan menjadikan membaca sebagai rutinitas harian. Meski sebentar dan hanya beberapa halaman, yang penting konsisten kawan. Baik itu membaca dalam bentuk buku fisik ataupun melalui e-book yang bisa kamu akses secara digital seperti ini misalnya. Mulailah dari bacaan yang sesuai minat agar prosesnya jadi lebih menyenangkan. Menjadi teladan literasi. Jadilah contoh yang baik, tunjukkan bahwa membaca itu menyenangkan, terutama jika kita berinteraksi dengan anak-anak atau adik di rumah. Luangkanlah waktu untuk membaca buku dan berdiskusi bersama sebagai langkah untuk membentuk minat baca sejak dini. Manfaatkan media sosial untuk edukasi. Sebagaimana kita tahu betapa powerfulnya media sosial saat ini, kita bisa gunakan media sosial kita untuk share berbagai hal sebagai upaya untuk meningkatkan literasi masyarakat. Misalnya dengan membagikan kutipan inspiratif dari buku, resensi, atau rekomendasi bacaan dan yang lainnya. Agar tidak hanya kita, tapi banyak masyarakat yang juga jadi lebih tahu dan teredukasi. Apapun itu, setiap perubahan besar selalu dimulai dari langkah yang kecil. Ketika kita sudah mencintai literasi dan menyebarkan semangat itu, artinya kita sudah ikut berperan aktif untuk membangun masa depan yang lebih cerdas. Untuk mendukung peningkatan budaya membaca dan literasi masyarakatnya, tentunya banyak program yang dilakukan oleh pemerintah, seperti halnya yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar. Program utama tentunya adanya fasilitas perpustakaan umum yang terbuka untuk semua kalangan masyarakat. Di sini pengunjung bisa menikmati koleksi lebih dari 20.000 eksemplar buku dari berbagai genre dan bidang ilmu. Mobil perpustakaan keliling
yang mana layanan ini menjangkau sekolah-sekolah dan komunitas di daerah terpencil, menyediakan akses langsung ke buku-buku dan kegiatan literasi. Perpustakaan Digital I-Martapura. Ingin membaca kapan saja dan di mana saja, lewat aplikasi I-Martapura, masyarakat bisa mengakses berbagai bahan bacaan secara digital, praktis, mudah digunakan, dan mendukung budaya literasi di era digital. Program inklusi sosial, kegiatan seperti pelatihan keterampilan dan literasi informasi yang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Lomba dan kegiatan literasi, seperti lomba video kreatif tentang literasi, lomba bertutur, dan masih banyak lagi. Hal ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam hal kegiatan literasi. Ayo, mari bersama kita tingkatkan budaya membaca dan literasi di Indonesia, karena jika setiap elemen masyarakat bergerak serempak, maka kita tidak hanya membangun bangsa yang cerdas, tapi juga dapat membentuk generasi yang kritis, kreatif, dan siap menghadapi tantangan zaman. Dan saya Nur Madani, salam literasi.